Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talabah, kaifa halukum? Alhamdulillah, inna bil khair. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pada pagi hari ini, kesempatan hari ini kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah, masih bersemangat dalam menjalankan seluruh rutinitas kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Abdul Umar Siddiq yang akan membersamai kalian belajar bersama tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid, ada yang sudah tahu apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran, kaidah-kaidah bacaan, kaidah-kaidah ilmu tajwid. Harus tahu dulu ilmu tajwid seperti itu. Selanjutnya, apa tujuan kita belajar ilmu tajwid? Yang pertama adalah tidak agar kita terhindar dari cara membaca yang salah. Yang kedua, agar bacaan kita terjaga tidak salah lagi. Itu manfaat atau tujuannya. Maka kalau kita sudah tahu ilmu tajwid, maka kita akan tahu bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah cara membaca Al-Quran. Selanjutnya, apa hukumnya kita belajar ilmu tajwid? Kita mempelajari ilmu tajwid, hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Bagaimana cara hukumnya kalau kita menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran? Hukumnya adalah fardu ain atau wajib. Maka teman-teman jangan sampai salah. Maka kita hari ini kita belajar bersama-sama tentang nun tanwin. Nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin ada 5 seperti yang dilihat di papan tulis. Tajwid ada nun atau tanwin. Ada 5. Yang pertama kita akan belajar yang namanya adalah idhar halqi. Yang kedua ada idgham bi gunnah. Yang ketiga ada idgham bila gunnah. Yang keempat ada iqlab. Yang kelima ada ikhfa hakiki. Gimana? Penasaran? Apa sih hukum nun mati atau tanwin ini? Mari kita jelaskan perlahan, santai, agar kita dapat mempelajari ilmu yang berasal dari Allah. Pertama, mari kita perhatikan apa itu nun mati atau tanwin. Nun mati atau nun yang harokatnya ada titik sukunnya, namanya nun mati atau tanwin. Tanwin ada 3, ada an, cara membacanya an, in, dan un. Nun mati atau tanwin bertemu dengan idhar halqi. Apa idhar halqi? Idhar halqi itu adalah artinya adalah jelas. Maka kita harus membacanya itu harus jelas. Tidak boleh mendengung, tidak boleh samar-samar, tidak boleh memasukkan atau membolak-balikkan, tidak boleh. Harus secara jelas. Apa aja huruf-huruf yang ada dalam idhar halqi? Coba kita lihat bareng-bareng. Ada ha, ada hamzah, ada ain, ghain, ha, dan kha. Ada berapa teman-teman? Ada 6. Kita ulangi lagi. Ada ha, hamzah, ain, ghain, ha, dan kha. Bagaimana cara kita membacanya biar tidak salah sesuai dengan kaidah? Dibacanya harus jelas. Contoh, nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah. Maka cara membacanya adalah man amana. Semuanya dibaca secara jelas. Man amana. Sudah paham semuanya? Sama. Apabila ada nun mati bertemu dengan ain, nun mati bertemu dengan ha, min khairin, contoh yang lain, harus dibaca dengan jelas. Yang kedua, hukum yang kedua adalah idgham bi gunnah. Apa artinya bi gunnah? Bi gunnah artinya adalah menyamarkan atau menyamarkan bacaan itu. Contohnya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf saja. Jadi idhar halqi ada 6,
Kalau idgham biguna 4 huruf. Apa saja? Yang pertama adalah ya, yang kedua adalah nun, yang ketiga adalah mim, yang terakhir adalah waw. Contoh adalah may yaqulu. Bagaimana cara membacanya? Nun mati bertemu dengan yang disamarkan. Langsung kepada ya, may yaqulu. Coba yang kita tirukan bareng-bareng. 1, 2, 3. May yaqulu. Itu cara membaca yang menyamakan. Boleh nggak kita baca man yaqulu? Tidak boleh. Karena apa? Karena sudah masuk kepada hukum yang kedua, yaitu hukum idgham bi gunnah. May yaqulu. Atau dengan yang lain kalimat lain seperti waw. Seperti waw, seperti ya, seperti nun, seperti apa? Min waraihim. Contohnya min waraihim. Sudah paham ya? Idgham halqi dan juga idgham bi gunnah. Kalau idgham halqi ada 6 huruf, kalau idgham bi gunnah hanya 4 huruf. Selanjutnya ke hukum nun mati adalah yang selanjutnya, yaitu ada yang namanya idgham bila gunnah. Kalau idgham tadi ada idgham bi gunnah, yang kedua ada idgham bila gunnah. Apa artinya bila gunnah? Bila gunnah memiliki arti yaitu samar-samar. Bicara membacanya harus samar-samar. Tetapi hurufnya kalau idgham bila gunnah cuman ada 2 saja. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf saja, yaitu lam dan ro. Lam dan ro. Contohnya gimana cara membacanya? Wasatol litakunu. Jadi membaca adalah samar-samar. Wasatol litakunu. Seperti cara membaca idgham bila gunnah. Coba ditirukan bareng-bareng. 1, 2, 3. Wasatol litakunu. Baik. Hukum bacaan selanjutnya yaitu iklab. Iklab. Apa itu iklab? Sama seperti bilang apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah 1 huruf saja, yaitu adalah ba. Bagaimana cara membacanya iklab ini? Yaitu dengan cara merubah bentuk asli atau langsung memasukkan ke huruf ba-nya. Contoh, sawa'im bainana. Sawa'im bainana. Jadi cara membacanya bukan sawa'in bainana, tapi langsung berubah ke bentuk yang asli, ke bentuk yang setelahnya, yaitu ke bentuk huruf ba tadi. Sawa'im bainana. Mana yang dikatakan iklab? Ini apabila ada tanwin bertemu dengan ini namanya adalah iklab. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Selanjutnya yang terakhir ada namanya ikhfa hakiki. Pasti sering teman-teman menemukan hukum ikhfa hakiki, sering membaca. Tetapi apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki adalah apabila ada nun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf selain idgham halqi, selain idgham bi gunnah, selain idgham bila gunnah, selain iklab. Ada 15. Dan cara membacanya seperti ditambah hukum ang di depannya. Mendengung, dengan cara mendengung. Contoh yang paling simpel adalah anfusahum. Tirukan lagi, anfusakum. Ini anfusahum. Membacanya dengan cara mendengung atau samar-samar. Itu. Ya, yang pertama yaitu tadi ada apa teman-teman? Idhar halqi. Yang kedua ada idgham bi gunnah.
Yang ketiga ada idgham bila guna. Yang keempat ada namanya iklab. Yang keenam ada namanya ikhfa hakiki. Sudah paham semuanya? Maka kita coba ulang dari awal. Yang pertama yaitu idhar halqi. Apa itu idhar halqi? Dibaca secara jelas. Apa aja hurufnya? Ada ha, hamzah, ain, ghain, ha dan kha. Contohnya man amana. Sudah jelas? Hukum yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf. Apa aja? Ya, nun, min, waw. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dengan cara menyamarkan. Contohnya mayyakulu, mayyakulu. Sudah? Yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu idgham bila guna. Gimana cara membacanya? Yaitu dengan cara samar-samar. Tapi idgham bila guna hanya ada 2 huruf saja. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam dan ra. Oke. Selanjutnya, setelah itu, bagaimana cara kita membaca idgham bila guna? Itu dengan samar-samar. Seperti apa? Wasatol litakunu. Apa yang samar-samar? Huruf tanwiyah samar-samar. Wasatol litakunu. Baik, lanjut selanjutnya. Yaitu adalah iklab. Apa itu iklab? Iklab adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 1 huruf saja, yaitu huruf ba. Selain ba bukan iklab. Apa namanya? Iklab. Contohnya gimana? Sawaim bainana. Sawaim bainana. Atau contohnya mim ba'di. Bisa. Itu namanya iklab. Cara bacanya adalah dengan cara merubah bentuk aslinya langsung ke ba. Yang terakhir teman-teman ada namanya ikhfa hakiki. Membacanya dengan cara samar-samar atau dengan tambahan eng. Contohnya anfusahum. Itu contohnya. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kesusahan kita coba. Maka setelah kita tahu hukum bacaannya yang sudah dengan kaidah-kaidahnya, maka kita mulai belajar untuk membaca sesuai dengan huruf nun mati atau tanwin. Bisa dipahami semuanya? Baik, syukron ala husni ihtimamikum wa aqulu lakum syukron katsiran wa ila liqa'il akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.